Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Fahri. Saya dari jurusan Akuntansi Manajerial Prodi D4. Beradanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang audit pada sistem PD. Oke, kita masuk ke audit pada sistem PDE itu terdiri jadi 5. Yang pertama itu ada komponen sistem PDE, yang kedua kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual, yang ketiga kelemahan pada sistem PDE, yang keempat pengendalian internal pada sistem PDE, dan yang kelima adalah penerapan standar auditing pada PDE. Oke, kita masuk ke komponen sistem PDE. Sistem PDE yang atau kita kenal adalah pemrosesan data elektronik atau EDP. Yang kita kenal itu Electronic Data Processing adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi komputer. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu 1. Perangkat keras hardware atau komputer, perangkat Linux atau yang disebut software komputer, metode pengorganisasian, yang terakhir adalah metode pemrosesan data. Oke, kita masuk ke perangkat keras atau hardware komputer. Ini merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Nah, konfigurasi hardware berisi 5 komponen, yaitu Central Processing CPU, peralatan input device, peralatan output, peralatan komunikasi komputer, dan secondary storage. Komponen hardware yang utama adalah CPU. Mengapa CPU? Karena merupakan pusat komputer. CPU ini mempunyai fungsi sebagai penjelasan kegiatan aritmatika dan logika dan dapat mengendalikan seluruh kegiatan sistem PDE. CPU terdiri atas yang pertama 1. Aritmatika, yang kedua logic unit, yang ketiga internal strong unit. Oke, yang kedua kita masuk ke yang B, perangkat Linux atau software. Nah, perangkat komputer yang terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat Linux sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Perangkat Linux sistem dikelompokkan menjadi 4, yaitu sistem operasi, yang kedua program unit, experience dan accessibility, yang terakhir adalah sistem manajemen basis. Oke, kita masuk ke C, metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu 1. Traditional file method, yang kedua database method. Nah, traditional file method ini, pada metode ini master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi di akuntansi atas siklus akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, data dalam file hanya terdapat akses oleh suatu program aplikasi yang dirancang untuk data tersebut. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya duplikat data. Apabila 2 program aplikasi yang berbeda memerlukan data yang sama, maka 2 file yang sama harus dibuat. Oke, kita masuk ke B, database method. Nah, pengertiannya ini adalah database method ini merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Metode proses data ini terdiri ada 3 jenis metode pemrosesan data yang dapat digunakan, yaitu
batch entry atau disebut batch processing, yang beda only entry atau batch processing, yang ketiga adalah only entry atau only processing. Kita masuk kedua, kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Sistem PDE mempunyai kelebihan yang signifikan daripada sistem manual dan juga mempunyai beberapa kelemahan yang berkaitan erat dengan auditing. Nah, yaitu sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Sistem PDE ini dapat memberikan laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Yang ketiga, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Yang keempat, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimaksud secara built-up ke dalam komputer. Oke, kita masuk ketiga, yaitu kelemahan pada sistem PDE, yaitu 1. Sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan manual. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Yang ketiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Yang keempat, pengurangan campuran tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Yang kelima, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Yang keenam, berbagai fungsi terkonsentrasikan dalam sistem PDE sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Hal ini dapat berakibat sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibanding dengan manual. Yang ketujuh, pengubahan sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan oleh sistem manual. Yang ke-8, pada sistem PDE lebih banyak orang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa operasi. Ya, kita masuk ke 4, yaitu pengendalian internal pada sistem PDE. Pengendalian internal pada sistem PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum ini berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas atau pemrosesan gaji dan upah karyawan dan sebagainya. Ada 4 jenis pengendalian umum pada sistem PDE, yaitu pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi, perancangan hardware dan software sistem, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE atau V5, data dan program komputer tanpa operasi. Oke, kita masuk ke pengertian aplikasi. Nah, pengertian aplikasi ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data, pengolahan data menjadi informasi, dan pengolahan informasi dan laporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Nah, ada 3 jenis pengendalian aplikasi pada sistem PDE, yaitu pengendalian input yang merupakan prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input. Sedangkan pengendalian pemrosesan dirancang untuk memberi keyakinan memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pengendalian output untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan. Oke, kita masuk ke 5. Penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merancang dengan baik termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal yang satu, luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. Yang kedua,
kompleksitas operasi komputer klien. Yang ketiga, struktur organisasi kegiatan pemrosesan data komputer. Yang keempat, kesediaan data dalam hard copy dan komputer readable from. Yang kelima, penggunaan atau teknik audit tergantung komputer untuk meningkatkan efisien pelaksanaan prosedur auditing. Ya, kita masuk ke metode untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian internal klien. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami 1. Kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE dan signifikan untuk laporan keuangan. Yang kedua, catatan akuntansi, dokumen pendukung, mekanik readable information, dan akun khusus dapat laporan keuangan yang tercakup dalam pemrosesan dan laporan sistem PDE. Yang ketiga adalah bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data. Yang keempat, jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Ya, kita masuk ke menentukan risiko pengendalian. Proses penentuan risiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi yaitu mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua, mengidentifikasikan prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Selanjutnya adalah melaksanakan pengujian pengendalian. Ada dua cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu pengujian pengendalian dengan computer auditing atau through the computer. Yang kedua adalah pengujian pengendalian tanpa komputer atau auditing around the computer. Oke, terima kasih.